Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat sore dari Spanyol. Sore ini Mama Kaiden lagi santuy sore di halaman rumah, guys. Mau sedikit sharing ke teman-teman semua mengenai sedikit pengalaman hidup aku dan cara pandang aku mengenai kehidupan ini. Cie. Dalam banget nih kayaknya. Jadi guys, di beberapa vlog terakhir saat aku posting mengenai Kaiden masuk sekolah pertama kali, atau di hari terakhir aku bersama Kaiden sebelum Kaiden masuk sekolah, di situ aku senang banget karena ada beberapa teman-teman yang komen yang ternyata juga merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasain saat Kaiden mau sekolah gitu guys. Ternyata aku nggak sendirian, ternyata ibu-ibu di luar sana juga banyak banget yang merasakan hal yang sama saat anaknya mau sekolah pertama kali. Itu kayak galau, kayak kenapa sih merasa waktu itu cepat banget berlalu, rasanya baru kemarin, anak kita masih kecil, masih bayi, yang apa-apa masih butuhin mamanya. Sekarang semakin besar, semakin mandiri, kayak udah bisa ngerjain semuanya sendiri, kayak udah nggak butuh mamanya lagi, ya nggak sih teman-teman? Tapi ya itulah ya guys, namanya kehidupan, apalagi seorang ibu atau orang tua yang harus siap dengan proses kehidupan itu yang terjadi pada anak kita, yang suatu hari anak kita sekolah, suatu hari anak kita akan pergi dari rumah untuk mencari kehidupannya, suatu hari anak kita akan punya pasangan, dan lain-lain teman-teman. Komen-komen seperti itu cukup menguatkan aku, ternyata aku nggak sendirian merasakan hal itu. Ini dingin juga guys, nge-vlog di luar. Terus juga di luar komen-komen teman-teman yang ikut merasakan hal itu karena terjadi juga di saat anak-anak dari teman-teman masuk sekolah. Ada banyak juga komen yang menyarankan ke aku untuk aku, Mama Kaiden, tambah anak lagi aja supaya nggak sepian karena Kaiden kan udah mulai sekolah gitu guys. Dan komentar itu cukup banyak yang aku terima di beberapa video terakhir aku kemarin. Jadi teman-teman, kalau menurut sudut pandang aku, menurut aku nggak akan mengorbankan anak aku untuk mengobati kesepian aku guys, atau rasa sepi yang akan aku rasakan atau yang aku rasakan. Punya anak lagi itu nggak hanya karena kesepian, tapi juga ada banyak hal-hal penting lainnya yang harus kita pikirkan dan harus kita sadari kita benar-benar siap atau enggak untuk menambah anak lagi. Dan menurut aku tugas orang tua juga nggak hanya membesarkan anak dan membiayai makannya atau sekolahnya, pendidikannya. Lebih banyak dari itu tanggung jawabnya lebih besar gitu loh guys. Kita harus bertanggung jawab untuk kebahagiaannya, kesehatan mentalnya, begitupun kita juga mental kita sebagai seorang ibu siap nggak nih untuk nambah anak lagi. Jangan karena ingin mengobati kesepian, terus ternyata kita punya bayi, kita setiap pagi harus begadang, sedangkan besok pagi-pagi sekali anak harus berangkat sekolah, harus kita anterin, mamanya nggak tidur, akhirnya besok siangnya mamanya stres, anaknya tantrum di rumah nggak berhenti, akhirnya seharian cuma ngomel-ngomel, dan besok itu terulang lagi, malah akhirnya bukannya mengobati kesepian, malah akhirnya mamanya stres guys, gila. Menurut aku banyak hal di hidup ini, banyak hal di dunia ini yang bisa kita lakukan untuk mengobati atau menghilangkan rasa kesepian kita guys. Nggak hanya berkembang biak aja teman-teman, nggak hanya beranak pinak doang, nggak hanya punya anak lagi. Banyak hal yang bisa kita explore dari diri kita. Mungkin kita bisa belajar masak lagi, kita bisa memperbaiki diri kita bisa mengontrol emosi kita supaya kedepannya untuk menghadapi anak yang udah kita milikin ini bisa lebih baik lagi. Kita bisa masak lebih bervariasi, lebih enak lagi, atau apapun itu. Mungkin kita bisa kursus, I don't know guys, kursus musik, ngambil kelas musik, ngambil kelas baking. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin di dalam hidup ini untuk menghilangkan rasa sepi kita selain beranak pinak teman-teman. Karena menurut aku punya anak itu adalah tanggung jawab besar, tanggung jawab seumur hidup untuk orang tua.
untuk punya anak, menurut aku gitu. Jadi kebahagiaan anak aku, untuk aku pribadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu setuju dengan aku. Inilah yang aku percayai dan yang aku tanamkan sama hidup aku, ke anak aku dan ke keluarga aku, ke suami aku. Kalau anak itu adalah tanggung jawab orang tua seumur hidup, meskipun nanti anak udah di usia di atas 18 tahun, terus pergi dari rumah, terus entah itu kerja, entah itu kuliah, suatu hari dia gagal dalam hidupnya, terus mau kembali ke rumah akan selalu terbuka, dan kami orang tua akan selalu siap menampung secara biaya atau apapun itu. Terus udah gitu ada juga beberapa teman yang komen dari beberapa vlog lainnya di ke belakang, Mama Kaiden tambah anak lagi dong, kasihan Kaiden gak ada temennya, kesepian. Seperti yang aku pernah share juga, Kaiden ini main sama anak-anak tetangga itu 2-3 kali dalam seminggu. Tapi seperti yang teman-teman tahu, vlog aku ini tayangnya tiap 2 hari sekali. Jadi dalam 48 jam itu yang aku tayangkan hanya 20-30 menit aja di YouTube ini guys. So masih ada 47 jam setengah lagi yang nggak aku tayangkan. Salah satunya saat Kaiden main sama teman-temannya, tetangga-tetangga kita yang tinggal nggak jauh dari rumah kita. Terus Kaiden juga main sama mamanya. Aku adalah orang tua, karena aku ibu rumah tangga. Aku adalah orang tua yang selalu pasti mendedikasikan waktu aku minimal 2 jam untuk main hanya sama Kaiden, fokus sama Kaiden doang guys. Minimal 2 jam. Benar-benar quality time itu nggak bisa kurang dari 2 jam. Bisa lebih, tapi kurang itu nggak bisa ditawar guys. Karena menurut aku cara menunjukkan kasih sayang kita ke seorang anak atau ke seseorang itu kayaknya nggak hanya berlaku ke anak aja, tapi ke semua orang adalah menyisihkan waktu kita ke orang tersebut supaya orang tersebut merasakan kalau mereka itu penting di kehidupan kita gitu loh teman-teman. Nggak kita yang sibuk gadget doang, nggak sibuk ngurusin rumah doang. Karena memang pekerjaan rumah ini banyak, tapi akhirnya besok akan ada lagi, tapi perasaan anak itu lebih penting menurut aku. Mungkin aku nggak masalah nyuci piringnya, hari ini nggak nyuci piring, besok numpuk, aku nggak masalah guys. Tapi yang penting 2 jam itu aku pasti ada sama Kaiden gitu guys. Menurut aku untuk Kaiden punya adik pun tidak ada yang bisa menggaransi kalau Kaiden nggak kesepian atau Kaiden ada temennya. Karena kita kan nggak tahu, nggak semua hubungan kakak adik di dunia ini itu selalu baik guys. Karena memang tidak bisa dibohongi, ada beberapa case, bahkan ada banyak case yang dimana adik sama kakak ini hubungannya malah nggak baik. Bahkan dari kecil pun kan anak kecil itu kan emang ya berantem terus gitu-gitu ya, emang itu cara mereka bonding. Tapi aku sebagai orang tua juga mungkin karena aku memang belum siap, jadi aku merasa aku sepertinya belum akan bisa adil sama anak-anakku kalau punya anak lagi di luar Kaiden gitu. Kalau aku nambah anak lagi, aku merasa aku belum bisa menjadi orang tua yang adil, dan menurut aku pun orang tua yang adil itu pun nggak akan ada di hidup ini, karena seadil-adilnya manusia pasti ada satu pihak atau akan ada satu anak yang merasa ih mama lebih sayangnya sama si A, atau ih mama lebih sayangnya sama si B. Menurut aku seperti itu karena aku 5 bersaudara. Pas waktu kecil itu dari zaman SD sampai mungkin SMA itu pasti ada perasaan itu guys, ih mama lebih sayangnya sama si A gitu guys. Tapi akhirnya setelah aku menjadi seorang ibu, aku merasa memang nggak bisa adil-adilnya yang tanpa melukai perasaan satu orang pun anak, tanpa ada yang anak merasa mama lebih sayang sama si A lebih sering dibeliin ini atau bagaimanapun itu. Sampai hari ini aku nggak pingin Kaiden merasakan hal itu guys, karena bagaimanapun juga kan nanti Kaiden menjadi seorang kakak. Oke pasang. Aku belum pingin Kaiden merasakan hal itu, karena nanti Kaiden suatu hari nanti kalau Kaiden punya adik, Kaiden menjadi kakak, terus kok aku terus yang dimarahin. Balik. Muy bien. Kok aku terus yang dimarahin, kok aku terus yang disuruh ngalah, kok adik terus yang dijagain gitu. Karena Kaiden udah besar, kok adik yang disuapin, kenapa aku nggak disuapin? Aku nggak pingin Kaiden merasakan itu gitu guys, kecemburuan itu. Pero mamá está trabajando, nak. Kaiden, por favor, estoy grabando. Vale. Ten cuidado con mi micrófono, ¿eh? Se va. Está bien. Dan juga teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, jadi aku dan suamiku kita tunda 4 tahun untuk punya anak.
Jadi setelah menikah 4 tahun kemudian kita baru punya Kaiden, karena memang saat sebelum menikah suamiku bilang, aku mau tunda 1 tahun dulu, aku pingin keliling dunia sama kamu, aku ingin ajak kamu melihat dunia ini. Setelah 1 tahun terserah kamu, kamu yang memutuskan. Kalau kamu siap untuk punya anak, ayo. Kalau belum, ya nggak apa-apa, kita tunggu lagi, kita tunda lagi. Aku oke dengan itu karena setahun menurut aku bukan waktu yang lama. Pastinya aku juga nggak akan mau menyia-nyiakan kesempatan aku yang bisa melihat dunia dengan luas. Dan saat itu pun aku juga masih sangat muda sekali teman-teman untuk punya anak. So, kita benar-benar jalan-jalan terus melihat banyak hal di dunia ini gitu guys, sisi-sisi lain. Sampai lewat 1 tahun suamiku tanya, gimana? Kamu mau punya anak sekarang? Dan aku bilang, enggak, aku nggak mau, kita tunggu lagi, kita tunda lagi. Maka dari itu kita tunda sampai akhirnya 4 tahun. Gimana cara nundanya? Saat itu aku KB guys, aku KB pil. Kita benar-benar sangat menikmati hubungan suami istri hanya berdua. Udah gitu juga ditambah kita benar-benar nggak pacaran sama sekali guys. Saat kita ketemu, kita suka, suamiku langsung ngajakin serius. Kita langsung urus pernikahan. Setelah pernikah kayak saat itu kita benar-benar merasakan hidup berdua dalam pernikahan. Pacarannya itu setelah menikah, karena setelah menikah urus-urus dokumen, terus menikah langsung aku juga urus-urus dokumen untuk pindah ke Spanyol. Setelah pindah ke Spanyol baru kita jalan-jalan, benar-benar semuanya melakukan hal berdua selama 4 tahun itu teman-teman. Dan juga perlu diingat kalau saat menikah itu suamiku juga bilang, aku menikah sama kamu bukan untuk memiliki anak, kata dia gitu. Aku menikah sama kamu untuk menghabiskan hidup aku bersama kamu gitu guys. So aku pikir so sweet juga ya gitu. Terus apakah itu artinya kamu nggak mau punya anak? Ya enggak lah, aku juga pasti pengen punya anak. Tapi kan kita sebagai manusia nggak bisa menjamin, oke, aku pengen menikah sama kamu karena aku pengen punya keturunan sama kamu. Tapi ternyata takdir berkata lain, kita nggak dikasih keturunan sama Tuhan. So seharusnya itu tidak menjadi alasan untuk pasangan ini berpisah gitu loh guys. Karena kan akhirnya itu keputusan Tuhan yang juga nggak bisa kita hindarin sebagai manusia gitu loh teman-teman. Kenapa kita sudah 4 tahun? Karena memang melihat kehidupan aku di Spanyol yang jauh dari keluarga, maupun baik dari keluarga suamiku ataupun keluarga aku. Keluarga suamiku itu tinggalnya di Asturias yang jaraknya 1000 km dari tempat tinggal kita. Terus juga apalagi keluargaku di Indonesia. Jadi semuanya kita harus lakukan sendiri guys. Nggak ada tempat untuk weekend nitip sama nenek gitu, atau nenek datang ya udah orang tuanya bisa santuy gitu kan sama cucu. Kita nggak punya itu. Kita ketemu sama keluarga Spanyol aku ini cuma 2 kali dalam setahun normalnya. Dan normalnya sebelum pandemi itu kita ketemu setiap tahun sama keluarga aku. Cuman sebelumnya pandemi, terus ada kehidupan juga berubah. Biasanya mamaku ini datangnya selalu sama kakak aku yang pertama, Uniara. Tapi karena tahun lalu Uniara menikah dan ikut suaminya, so mamaku sekarang sendiri di rumah. Mamaku belum berani untuk travel trip sendiri ke sini teman-teman. Jadi yang pertama, aku nggak akan memiliki anak untuk menghilangkan rasa kesepian aku guys. Maksudnya aku nggak akan nambah anak untuk mengobati atau menghilangkan rasa kesepian aku. Dan sebenarnya aku juga nggak sepi sih guys. Maksudnya aku juga orangnya kan memang orang yang introvert. So I'm okay with this. Aku tuh apalagi orangnya aku family person banget, dan benar-benar family person banget. Apa-apa tuh selalu keluarga nomor 1, pinginnya sama keluarga, apa-apa nongkrong sama keluarga. Dari zaman aku sekolah itu kayak gitu guys, nongkrong sama mamaku, sama kakak aku, sama adik-adikku gitu guys. So I'm really okay with this life gitu teman-teman. Terus yang kedua, aku juga nggak akan menambah anak karena aku pingin kasih Kaiden teman main. Menurut aku kedengarannya sangat tidak baik kalau suatu hari nanti aku jelaskan ke anak aku, iya nak, mama punya kamu, mama memiliki kamu karena mama kasihan sama kakak kamu, dia mainnya sendirian, biar dia ada teman mainnya, makanya mama punya kamu gitu. Menurut aku itu kedengarannya sangat tidak bijak dan nggak baik. Kalau mamaku punya alasan seperti itu, rasanya aku agak sedikit down perasaan aku kalau mamaku bilang, iya Pelangi, iya Angi, mama dulu pingin punya Angi itu karena mama kasihan lihat Uniara main sendirian. Karena aku seorang ibu, aku nggak akan memberikan adik ke Kaiden karena alasannya aku pingin Kaiden punya teman main. Aku pingin memiliki anak
lagi. También aku pengen memiliki anak lagi saat aku merasakan aku pengen punya anak lagi, sama seperti saat aku ingin memiliki Kaiden, guys. Aku merasakan hal yang sama, aku pengen nambah anak lagi, yuk kita nambah anak, bagaimana nanti kata suamiku, kita lihat bagaimana keadaan finansial kita, bagaimana kurang lebih. Memang manusia itu bisa berencana, tapi kan setidaknya kita bisa memprediksi atau melihat bagaimana sih keadaan keuangan kita gitu loh teman-teman. Dan orang tua mana sih yang nggak pengen kasih yang terbaik dan kehidupan yang sangat layak sama anak-anaknya. So, menurut aku dengan 2 anak kita bisa kasih hidup yang layak, tapi dengan hanya Kaiden saat ini kita bisa kasih yang terbaik untuk Kaiden, yang sangat layak untuk Kaiden, karena semuanya hanya terfokus sama Kaiden aja, guys. Aku dan suamiku adalah orang yang sama paling suka menikmati quality time. Yang terbaik itu ya spending time, bersih-bersih rumah together bareng-bareng, itu udah sangat bagus gitu. Tapi selalu goals kita kalau punya uang atau saat ada waktu pasti yuk kita jalan-jalan. Mungkin nanti kalau aku punya anak lagi, mungkin namanya punya anak pasti biaya hidup bertambah, biaya jalan-jalan bertambah. Dan kalau aku punya anak lagi, mungkin yang kalau dengan anak 1 seharusnya kita bisa jalan-jalan ke negara lain, mungkin dengan punya anak 2 kita bisa hanya ke provinsi lain gitu, karena budgetnya pasti berbeda. Ya emang sih namanya semua anak punya rezekinya masing-masing, tapi kan setidaknya kita bisa menerawang, bisa melihat keadaan yang sekarang, atau mungkin dalam 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan ya seperti ini, kurang lebih yang akan terjadi itu seperti ini, uang yang masuk itu akan seperti ini gitu loh teman-teman. Meskipun nanti kita nggak tahu ya namanya manusia, mungkin tiba-tiba ada pandemi lainnya, mungkin ada menang lotre gitu kalau kata orang Spanyol kan, kita nggak tahu gitu teman-teman. Tapi menurut aku saat ini kalau aku sedikit punya anak, maksudnya sekarang punya Kaiden aja, Kaiden akan lebih berkualitas, masa kecilnya, hidupnya, apalagi kita juga. Aku adalah orang tua, muy bien, campeón. Aku adalah orang tua yang sangat memikirkan kebahagiaan dan kesehatan mental anak. Maksudnya apapun akan aku kasih, apapun akan kita lakukan. No, Kaiden, mama está hablando. Untuk anak. Dan aku juga belum siap mengurangi kasih sayang aku untuk ke Kaiden saat aku punya anak lagi nantinya gitu, guys. Aku belum siap. Banyak yang bilang kasih sayang itu nggak akan terbagi gitu. Untuk anak punya porsinya masing-masing, kasih sayangnya masing-masing, nggak mungkin terbagi. Aku adalah orang yang nggak setuju dengan itu, karena menurut aku kasih sayang adalah bukan hanya kata-kata aja, bukan hanya dari biaya aja, uang yang bisa kita belikan, mainan yang bisa kita belikan, atau gadget yang bisa kita belikan, tapi juga waktu atau kesabaran atau apapun itu. Lebih banyak ke waktu. Jadi menurut aku kalau aku punya 2 anak, pasti waktu untuk ke Kaiden akan berkurang. Itu udah otomatis, guys. Jangankan ke Kaiden kalau punya adik. Aku ke suamiku aja, itu waktunya udah berkurang saat aku udah punya Kaiden gitu teman-teman. So, kalau kita menambah anak lagi, akan berkurang lagi untuk Kaiden dan akan berkurang lagi untuk suamiku. Dan aku belum siap untuk itu, untuk mengurangi waktu aku untuk suamiku, untuk Kaiden, begitupun untuk diriku, guys. Kita sebagai orang tua juga menurut aku punya hak untuk menikmati hidup juga, nggak yang melulu tentang anak, nggak melulu juga yang ngurusin anak, nggak melulu juga hidup kita itu dipakai untuk membesarkan anak. Kita juga deserve, kita juga berhak menikmati hidup kita. Dan I think menurut aku kita juga berhak memiliki atau menghidupi pernikahan berdua sama suami gitu, guys. Sebagai manusia kita membutuhkan itu teman-teman, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan batin, untuk kesehatan mental kita, untuk panjang umur juga, guys. Dengan segala yang aku katakan ini bukan artinya aku nggak pingin nambah anak atau nggak pingin kasih Kaiden adik. Aku nggak suka dengan kata-kata kasih Kaiden adik, oke teman-teman. Aku lebih pinginnya untuk menambah anak. Bukan artinya aku nggak pingin nambah anak, lebih tepatnya aku sampai hari ini aku belum siap untuk nambah anak. Dari segi mental aku, banyak hal yang bisa aku lakukan untuk membahagiakan aku juga, memikirkan diri aku sendiri juga.
Terus aku juga pingin menikmati pernikahan ini sama suamiku karena I think we deserve it sebagai pasangan suami istri. Itu aja teman-teman, dan secara finansial juga seperti yang aku bilang tadi, untuk 2 anak mungkin kualitas hidup yang aku miliki dan kualitas hidup yang Kaiden miliki dan suamiku akan berkurang karena semuanya akan lebih terbagi lagi gitu loh teman-teman. So banyak hal, banyak aspek yang harus dilihat, yang harus diperhatikan sebelum kita nambah anak. Itu aja teman-teman, karena tanggung jawab orang tua itu seumur hidup untuk anak-anaknya. Oh, dan juga ditambah belum juga hal yang satu lagi yang penting, kekhawatiran orang tua guys. Karena aku sangat beruntung punya anak seperti Kaiden. Kaiden ASI hampir 3 tahun, 3 tahun kurang 1 bulan, dan alhamdulillah Kaiden itu bisa dibilang nggak pernah sakit guys, nggak pernah sakit. Kaiden nggak pernah masuk rumah sakit atau ke dokter yang bagaimana terjadi apa sama Kaiden, yang Kaiden batuk pilek itu nggak pernah. Baru-baru sekarang aja saat mulai sekolah karena ketularan teman-temannya di sekolah. Contohnya beberapa bulan yang lalu Kaiden jatuh di Ronda, di kota Ronda di Andalusia, jatuh ke belakang, kepalanya berdarah sedikit, maksudnya kayak luka gores sedikit gitu. Itu aku ngelihatnya rasanya itu nyawa udah nggak ada di badan guys, langsung lemes, langsung mau langsung lemes, langsung kayak pandangan gelap, nggak tahu, rasanya campur aduk banget. Dan hal itu akan lebih sering terjadi, kekhawatiran maksudnya nggak hanya anak yang jatuh, anak yang luka, tapi kekhawatiran itu akan terjadi lebih banyak lagi sampai anak besar nanti loh teman-teman. Jadi kalau menurut aku sampai hari ini aku belum siap untuk menambah kekhawatiran dalam hidup aku. Kalau aku punya anak lagi, mungkin nanti aku nggak seberuntung seperti memiliki Kaiden, maksudnya yang Kaiden nggak sakit-sakitan atau nggak nangis. Bahkan Kaiden pun aku sampai pernah mikir, ini anak normal nggak sih nggak nangis gitu. Nangis itu sangat minim banget guys, karena ya memang banyak banget ilmu parenting yang aku pelajarin sebelum punya anak, sebelum punya Kaiden. Dalam 4 tahun aku tunda itu, anak bayi itu nangis karena lapar, karena dia nggak nyaman, karena dia ngantuk, dan hal itu Kaiden nggak rasain gitu. Maksudnya sebentar Kaiden nyusu gitu, sebentar Kaiden ya udah aku kelonin, aku tidurin gitu. Terus aku selalu berusaha apa sih, tempat tidur yang bersih, tempat tidur yang nyaman, baju yang nyaman gitu loh guys. So alhamdulillah mungkin karena itu juga. Terus alhamdulillah pun Kaiden nggak ada kolik ya. Kalau biasanya kan anak bayi itu suka ada yang suka nangis tengah malam itu karena dia punya kolik, yang sakit perut gitu. Dan alhamdulillah Kaiden pun tidak mengalami itu teman-teman. So aku beruntung. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama anak aku, kalau aku punya anak lagi, rasanya aku belum siap untuk semua kekhawatiran itu, yang anak harus sakit, anak yang harus masuk rumah sakit, anak yang harus dirawat, anak yang nangis nggak berhenti sepanjang malam, itu aku harus bagaimana gitu loh teman-teman. Jadinya kasihan juga, berimbas ke Kaiden dan ke suamiku dan ke diri aku, dan pastinya automatically akan berimbas juga ke rumah tangga kita jadinya guys. Aku nggak pengen menaruh resiko karena aku yang belum siap, dan keadaan kita yang belum siap untuk punya anak, terus punya anak lagi, malah jadinya bisa merusak rumah tangga, bisa merusak hubungan aku dan suamiku, kan nggak lucu guys. Terus juga satu hal yang paling penting, aku ingin memastikan kalau aku bisa berdiri sendiri. Maksudnya kita kan nggak tahu yang namanya kehidupan guys ke depannya. Kita nggak tahu apakah rumah tangga ini kita akan berjodoh sama pasangan kita seumur hidup selamanya, atau mungkin kita nggak tahu yang namanya umur, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam rumah tangga ini. Kalau suatu hari nanti terjadi sesuatu dalam rumah tangga aku dan aku harus menghidupi Kaiden sendiri, aku ingin Kaiden bisa aku hidupi dengan sangat layak. Jadi aku pikir saat ini kalau aku punya anak lagi dan suatu hari nanti terjadi sesuatu sama pernikahan aku atau dengan suami aku, dengan Oliver, aku masih bisa memberikan kehidupan yang sangat layak dari aku sendiri, dari mamanya sendiri gitu guys. Oke guys, teman-teman gak perlu setuju dengan apa yang aku katakan, karena setiap manusia kan punya kehidupan yang berbeda-beda, lingkungan hidup yang berbeda-beda juga, dan punya prioritas juga yang berbeda-beda di dalam hidupnya.
So, inilah hidup aku. Yang aku prioritaskan adalah kebahagiaan bersama, nggak hanya kebahagiaan anak, tapi aku juga memikirkan kebahagiaan aku, kebahagiaan suamiku, dan kebahagiaan rumah tangga kita, pernikahan kita. Gitu teman-teman, semoga semua yang aku sampaikan ini bisa merubah atau bisa menambah sudut baru untuk memandang suatu hal dalam pernikahan atau dalam memiliki anak, ke teman-teman yang mau punya anak atau yang belum punya anak atau yang sudah punya anak. Terima kasih teman-teman udah ngikutin cerita sharing mengenai pengalaman hidup aku, dan itu aja. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena tiap 2 hari sekali akan ada vlog baru yang tayang di channel YouTube kita. Sampai ketemu di vlog selanjutnya guys. Adios. Guys, kalau teman-teman salah fokus sama orang di belakang aku saat aku tadi cerita, kok ini mirip Abuela? Siapa ini? Siapa itu kah orang di belakang itu? Iya bener banget guys, mama datang lihat ke rumah untuk ikut menghidupi momen pertama kali Cucia masuk ke sekolah. Lihat mama lagi bersih-bersih kolam renang. Gitu teman-teman, nanti vlognya kedatangan mama akan aku upload setelah video sharing ini. Itu aja guys. Oke guys, adios, sampai ketemu di vlog selanjutnya.